Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Luar Shalom, biasa. shalom. Terima kasih atas undangannya dan kesempatan yang diberikan terutama kepada Pastor Fadlil dan juga teman-teman yang ada di sini semua. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersaksi dan juga sharing di tengah-tengah teman-teman komunitas yang telah diselamatkan. Amin. Amin ya. Jadi kita sudah keluar dari kegelapan menuju terang abadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, memang nama saya di TikTok biasanya Joseph Aber Michael. Cuman memang nama asli Islami sekali. Pastor Fadil tadi sudah tahu. Untuk latar belakang, saya sama kurang lebih dengan teman-teman yang ada di sini semua, Bapak Ibu, kita semua dari latar belakang yang sebelumnya tidak mengenal Kristus sama sekali di dalam hidup kita ya. Jadi bisa dibilang kita bukan dari saya bukan dari Kristen gitu kan. Dan memang ya seperti juga nama akun saya mantan radikal, Pastor. Jadi memang radikal sekali dulu saya, latar belakangnya dari kecil itu sudah terbiasa nonton, mungkin Bapak Ibu tahu ada yang mengenal Zakir Naik, udah hatam ya, Ahmad Didat dan seterusnya gitu. Dan memang untuk saat ini di usia saya yang sekarang kurang lebih 21 tahun. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi untuk sekarang saya masih berkuliah, puji Tuhan, luar biasa dapat kesempatan dan itu berkat semua dari Tuhan, kebaikan Tuhan semuanya. Jadi seperti itu kurang lebih, Pastor. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya suka nonton Zakir Naik ya, Ahmad Didat, yang sering ditanyakan itu apa sih? Yesus itu Tuhan dari mana? Ditulis dalam Alkitab ya enggak? Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Ya mungkin kita orang yang dulu dari sana itu bakal berpikir, wah orang Kristen ini nggak bisa jawab, ya kan? Dari situ mulai saya itu bukan apa-apa ya, jadi mencari sendiri gitu kan. Jadi terbiasa dulu saya itu memang ingin sekali mendebat gitu orang Kristen secara langsung gitu. Mungkin itu dampak dari tontonan tadi, Pastor, tontonan dari Zakir Naik. Jadi memang saya juga pernah cerita di kesaksian saya sebelumnya bahwa saya itu mendebat salah satu adik kelas saya waktu SMP. Wah itu benar-benar radikal itu. Jadi saya bukan yang sekarang di cover di media sosial gitu, tapi saya ketemu orangnya langsung, bertatapan muka langsung. Saya praktikkan apa yang Zakir Naik biasa tanyakan. Dan impressingly bahwa ternyata adik kelas saya bisa jawab, oh Yesus itu Tuhan. Loh, saya nggak puas. Oh, adik kelas kamu Kristen ya? Iya betul, Oke. Kristen. Dia bisa jawab dan akhirnya saya dengan penuh benci ya kan, karena memang dari kebencian tadinya gitu. Kalau kata orang kan benci lama-lama jadi cinta dan memang betul ya, terwujud. Jadi saya belajar sendiri lagi, mencari dalam lagi. Saya mencari itu tujuannya bukan untuk tadinya untuk mengikuti Yesus ya. Saya itu tadinya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari lagi. Mana nih yang saya pikir nggak bisa dijawab lagi. Sampai akhirnya singkat cerita, saya itu merasa kemudian panggilan dari Tuhan itu, dari Yesus itu di hidup saya, yang tadinya mungkin di tahap yang penolak, denial, tapi lama-kelamaan panggilan tersebut besar. Jadi kalau teman-teman di sini tahu kan biasaan kita 5 waktu itu ngapain ya. Jadi 5 waktu itu saya selalu terpikirkan Yesus. Saya tidak mengalami penglihatan apapun, tapi perasaan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ketika kita melaksanakan sesuatu tapi hati kita tuh kemana-mana. Dan pada saat saya melaksanakan sesuatu yang 5 waktu itu, di keyakinan saya sebelumnya, itu saya hanya merasakan Yesus. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengambil waktu sejenak. Saya berdoa dalam hati, saya pikir kalau memang Engkau benar adalah Tuhan, tolong benar-benar kasih saya suatu tanda gitu kan. Suatu tanda yang benar-benar saya bisa akhirnya menerima Engkau. Tanda itu Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, itu secara tidak langsung itu bertubi-tubi. Jadi dimulai itu saya minta yang kelihatannya sepele. Jadi pernah waktu itu kesaksian saya kehilangan STNK. Oke. Saya minta, Tuhan tolong temukan, ketemu. Saya SMP pada saat ujian nasional, saya nggak belajar. Saya nggak belajar itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan nilai saya, name saya bagus ya. Terwujud, dapat SMA negeri. Itu persatu tadinya tuh masih denial, masih nggak mungkin ini cuman hoki kalau kata kita ya. Cuman beruntung. Sampai akhirnya saya itu mengalami suatu pergumulan hebat di mana saya itu ya biasa anak muda Gen Z itu bertengkar sama orang tua ya, karena orang tua saya sudah melihat ada yang tidak beres. Bahwa saya tadinya radikal terhadap Kristen, kok kayaknya kamu malah
jadi kepikiran Kristen terus gitu. Takutnya nanti mama papa takut kamu jadi murtad gitu. Ya itu. Sampai akhirnya di poin itu saya menilai bahwa Tuhan sedang memanggil saya gitu. Sampai akhirnya di usia saya yang 16 tahun, ke 16 tahun itu saya mulai mendapatkan panggilan itu sampai akhirnya saya perlahan-lahan membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Singkat cerita seperti itu, Pastor. Oke. Pada saat kamu memutuskan untuk bertobat, bagaimana sikap keluargamu? Kalau ini kita udah nggak heran lagi ya. Seperti firman Tuhan ya kan. Yesus bilang, aku datang bukan untuk membawa damai. Weh, biasanya dikutip nih sama polemik-polemik ya kan. Wah, Yesus ngajak perang nih ya kan. Tapi makna dalamnya ternyata kedatangan Tuhan, Yesus itu memberitakan suatu berita yang membuat orang yang denial seperti mereka itu, yang tidak menerima kenyataan bahwa firman Allah telah turun datang menjadi manusia yang nyata gitu kan, yang telah hadir di tengah-tengah kita, itu semakin jelas pertentangan itu. Sehingga reaksi orang tua saya seperti pada umumnya gitu, menolak awalnya memang menolak, awalnya keras, dan sampai memang pada saat itu saya dihadapkan langsung debat sama adalah salah satu tokoh di lingkungan saya, bisa disebut dengan ustadz gitu kan. Dia biasa mengisi pengajian dan memang dulunya guru ngaji saya juga gitu. Jadi saya diperdebatkan, apa alasan kamu mengikuti Yesus? Ya biasalah yang Bapak Ibu sering temukan di media sosial atau di TikTok atau di YouTube ya. Sama sebenarnya, polanya sama, mereka sudah kalau dibilang apa ya, sudah terprogram lah ya pertanyaannya, terus kemudian reaksinya ketika kita pun sudah bisa menjawab gitu kan. Jadi ketika ditanya kenapa kamu memilih Yesus, saya jawab pada saat itu. Dan pikir saya begini, saya pada saat itu Bapak Ibu jujur tidak pernah sama sekali bisa paham Alkitab. Waktu itu saya diam-diam beli Alkitab, Pastor, teman-teman semuanya. Diam-diam saya beli, mengumpulkan uang sendiri, saya nabung sendiri, saya beli Alkitab di Gramedia. Saya baca itu nggak ngerti sama sekali jujur. Mungkin karena pengaruh Roh Kedar kali ya. Padahal bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia, bukan yang bahasa yang dulu. Bahasa Indonesia harusnya bisa kan ya, sama seperti kita baca buku biasa. Nggak ngerti, tapi pada saat itu saya waktu itu menemukan firman Tuhan ya kan. Oleh karena namaku kamu akan dibenci, kamu akan diserahkan ke mahkamah agama. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Tapi nanti yang akan berbicara adalah Roh Kudus yang akan terus berbicara terus terang kepadamu, ya kan? Yang akan menuntut kamu. Itu pada saat itu ayat itu yang mengena saya, dan itu yang langsung muncul di ingatan saya ketika saya berhadapan dengan ustadz yang mediasi saya. Karena pada saat itu sudah Bapak Ibu, situasinya itu sudah keluarga besar sudah datangin saya. Jadi rembukan gitu. Jadi saya seolah-olah itu seperti apa ya, kriminal kali ya, seperti mohon maaf, seperti mungkin habis ngapain gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, dan dengan pada saat itu saya tidak memahami firman Tuhan. Betul-betul 100%. Beli Alkitab itu saya baca Kejadian sampai Perjanjian Lama itu saya nggak ngerti. Saya lengkap akhirnya. Perjanjian Baru dari Injil Matius itu juga saya nggak ngerti. Saya cuma comot-comot ayat. Akhirnya ketika ditanyakan itu, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di titik saya ingat pertanyaan terakhir yang membuat ustadz itu akhirnya tidak lagi, oknum tersebut ya, tidak lagi bertanya lagi, adalah ketika berbicara mengenai murtad saya. Dia bilang begini, saya percaya nanti kamu akan menemukan kembali lagi kepada, yaitu hidayah kalau itu disebutnya. Saya bilang begini, saya skak bilang gini, Bapak percaya bahwa semua adalah rancangan dan ketetapan Tuhan. Betul nggak? Saya bilang gitu. Di iman kita percaya kodo dan kodar. Saya bilang gitu. Percaya kepada takdir. Artinya sekalipun saya murtad, ini adalah takdir. Takdir siapa berarti? Kalau saya murtad dan saya tidak kembali lagi, berarti takdir siapa? Apakah Bapak mau menyalahkan Tuhan juga? Dia tidak menjawab. Dia bilang katanya, kamu bisa berubah, kamu bisa. Saya bilang, saya sudah 3 tahun, 4 tahun Bapak Ibu. Saya tetap mengerjakan apa yang menjadi rukun dan dasar iman saya. Saya sholat setiap bangun pagi jam 3, sepertiga malam saya tetap minta petunjuk. Tapi at the end, Yesus tetap memanggil saya. Karena memang tadi saya bilang, panggilan Tuhan itu semakin besar saya tolak, semakin besar itu merengkuh saya. Itu yang saya percaya, dan itu bukan karena kepahitan atau apapun itu, dan saya percaya itu kuasa Allah. Dan sampai akhirnya ketika ustadz tersebut tidak bisa ngomong, keluarga saya kecewa. Karena mereka pikir ini orang bisa mengembalikan, maksudnya bisa merubah pikiran saya, malah makin jadi nih anak. Akhirnya sampai di posisi
biasa merasakan kekerasan fisik ya Bapak Ibu. Saya anggap itu sebagai suatu sukacita. Karena kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti bahkan Rasul Paulus ya, para rasul sendiri sudah terbiasa menderita. Dan kita pun sudah terbiasa untuk dipanggil untuk menderita. Betul nggak? Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Jadi awalnya berproses memang pastor dan teman-teman. Ditolak, merasakan penderitaan. Wah, saya kalau biasa itu di tetangga itu sampai keluar rumah itu malu. Karena biasa saya itu nangis itu sampai teriak. Karena memang sebegitu sakitnya. Jujur, saya mengalami kekerasan itu ya. Tapi saya tidak benci sama sekali. Itulah kenapa saya merasa ini benar-benar jalan hidup yang benar. Karena saya tidak merasakan kebencian ketika saya pun disakit. Dan itu tuh benar-benar panggilan dari Yesus sendiri yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai akhirnya saya bawa terus dalam doa. Saya bilang, Tuhan lembutkan hati orang tua saya bilang. Saya minta dalam doa, saya terus berdoa ketika dipukuli itu, ketika dikerasi itu, sampai akhirnya saya sambil mohon-mohon, saya bilang saya bukan anak yang bandel, saya bilang gitu. Saya nurut, saya juga ya kalau dibilang sombong, tapi pada saat itu saya ceplas-ceplos, saya bilang saya apapun buat mama, buat papa, buat keluarga, saya menyumbangkan prestasi ranking 1 terus dan seterusnya. Sampai di posisi saya bilang, kalau memang mau saya dimatikan, saya bilang matikan aja gitu. Sampai akhirnya mama saya. Oh, pernah diancam dibunuh? Pernah saya diancam dibunuh, itu pernah sama om saya itu. Jadi memang ya sudah sampai seperti itu. Oke. Sampai akhirnya berkurang demi sedikit sampai detik ini. Bapak Ibu mungkin lihat kalung salib saya yang sebesar ini, saya pakai di depan keluarga saya, di depan mama saya, di depan tetangga saya. Mama saya awalnya bilang, kan saya orang Sunda Betawi ya, dipanggilnya AA. A, nanti kalau tetangga tahu gimana? Cepat atau lambat mereka harus tahu lah, gitu. Karena saya nggak pernah malu, aku nggak pernah malu mah, gitu. Mengikuti Yesus itu bukan kemaluan. Saya sampai bilang begini loh, ibu saya tuh sampai diem itu saya bilang begini. Yesus aja udah terbiasa kok di kayu salib dikata-katain orang, masa saya harus malu-malu mengikuti dia, ya enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Yesus mati demi kita itu semua. Dia sudah terbiasa diolok-olok, dicibir orang, diludahi orang, masa kita harus malu? Makanya saya bilang seperti itu, akhirnya mama saya melembutkan hatinya. Puji Tuhan, saya setiap WhatsApp-an, chatan atau bahkan ketemuan sama mama saya tidak malu untuk membuat tanda salib dalam berdoa. Saya berdoa terus, saya berdoa selalu di depan mama saya. Dan itu adalah bentuk penginjilan yang secara tidak langsung menerus-menerus itu mama saya akhirnya tersentuh, akhirnya menerima fakta bahwa saya sudah dimenangkan oleh Kristus dan tidak mungkin lagi diregut kembali. Haleluya. Berarti sekarang keluarga sudah menerima ya? Sudah menerima, sudah tahu semuanya. Lebaran itu saya hanya makan-makan. Lebaran itu saya tetap mengucapkan ya, namanya tadi kan kita tidak diajarkan untuk membenci, bahkan di 10 perintah Tuhan kita tahu ya, tetap hormati ayah dan ibumu gitu kan. Lebaran hanya makan-makan? Makan-makan aja. Angpaunya diambil nggak? Dapat angpau, bukan saya lagi dapat angpau, saya yang harus ngasih angpau, kan tradisi kalau sudah besar. Kan belum kerja. Ya gimana ya, tuntutan ini perubahan zaman. Oke, ya. Sebenarnya gini ya, aku sebagai anak muda ngelihat itu banyak Bapak Ibu yang mereka sama seperti aku Hanya dulu. anak muda yang bisa baca pikiran anak muda. Saya kan umurnya udah 2 kali lipat, jadi susah nih. Ya? Iya kadang anak muda itu kan kadang kalau Bapak Ibu lihat kan kadang sukanya maunya yang instan ya, nggak mau yang ribet-ribet. Tapi Bapak Ibu percayalah, di luar sana itu banyak sekali yang approach, yang DM saya itu banyak yang bang, saya mulai terpanggil. Ini anak muda nih? Iya. Semua anak muda? Semua anak muda, itu banyak yang terpanggil, itu luar biasa, beneran. Saya nggak bohong. Jadi ada Bapak Ibu, kalau boleh saya cerita ya, saya kan sering live di TikTok ya, mungkin Bapak Ibu ada yang nonton juga. Jadi kalau saya itu lihat di kolom komentar itu tadinya banyak penghujat, kita tahu ya dari komentar. Dan saya tidak pernah kemudian menyalahkan mereka. Saya selalu bilang sama teman-teman Kristen yang nonton juga, jangan kamu keluarkan buang-buang waktumu untuk balas cacian mereka, tapi pakai waktumu untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa sama seperti kita terpanggil jiwanya. Amin. Amin. Itu terjadi Bapak Ibu. Puji Tuhan ada namanya. Saya salut sama dia. Kenapa? Dia itu kalau setiap saya live itu menghujat Yesusnya luar biasa. Boleh tanya sama Om Don itu yang mendampingi saya itu. Itu menghujat Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Nggak mikir-mikir lagi dia, dan itu spamming. Sampai suatu ketika dia DM saya. Dia DM saya, pastor. Dia bilang gini, Joseph, kok makin lama gue nonton live lu bukannya makin teguh dengan iman gue, makin terpanggil ya, bilang gitu kan. Saya ketawa, saya bilang,
bohong nih gitu kan. Biasanya kayak gitu-gitu kan. Saya bilang gitu aja, bohong nih gitu kan. Tapi dia bilang enggak Joseph, ini beneran, bilang gitu kan. Gue udah beberapa hari ini nonton live lu, kalau lu lihat, kalau lu ngeh, cuman nonton aja nggak komen-komen, bilang gitu kan. Memang iya. Saya perhatikan dia orang kemana. Karena memang dia selalu pertama kali muncul itu selalu ada. Selalu muncul dan radikal. Selalu muncul dan radikal. Oh, betul. Terakhir-terakhir diem aja. Terakhir diem aja. Oke. Dan malah ketika ada yang berusaha untuk berpolemik, dia selalu membela di sisi kita. Sampai akhirnya dibilang, oke, gue ikut sekarang. Bagaimana Tuhan mau panggil saya, dia bilang gitu. Oke, kalau begitu sekarang lu mulai untuk belajar, bilang gitu kan. Gak bisa mengikuti Yesus cuman sepatah dua patah kalimat langsung selamat, bener gak? Jadi saya bilang belajar gitu. Jadi pengikut Kristus itu harus banyak belajar gitu. Jangan menerima aja, jangan seperti orang-orang yang tidak bisa membaca. Saya bilang gitu. Saya uji dulu kan, karena setiap sesuatu harus diuji. Sampai akhirnya puji Tuhan, kemarin baru saya dengar dia sudah mau dibaptis. Haleluya. Tuh saya cuman Baptis di mana? Nah itu, cuman saya bilang mau kesaksian atau enggak terserah lo. Karena gini, bagi saya ketika ada orang seperti itu kita juga harus cerdik. Karena mereka itu jadi target-target, kita tahu ya. Jadi dia cuman kasih tahu saya gerejanya di daerah Bekasi, dia bilang gitu. Kalau nggak ada yang mau terima baptis, saya yang baptis. Iya, jadi dia bilang udah mau dibaptis karena puji Tuhan, Bapak Ibu seperti yang tadi ditanyakan oleh Pastor Fadil bahwa banyak sekali, Pastor. Tapi ya Bapak Ibu karena tahu ya situasi kita bahwa kalau kita dari sana itu pasti dapat ancaman. Dan saya selalu titip pesan sama mereka, nggak usah terburu-buru. Kalaupun kamu mau jadi martir itu harus yang bisa berbuat sesuatu kepada iman. Jangan konyol, mati konyol, ngerti ya Bapak Ibu ya. Harus tetap seperti firman Tuhan. Lihat, aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Jadi gini Bapak Ibu, kadang itu kalau kita lihat zaman sekarang, orang-orang itu kalau mau memberitakan firman Tuhan itu lihat-lihat dulu situasi sekitar, ya enggak? Betul enggak? Kadang ada orang yang takut-takut kalau jadi orang Kristen itu. Saya lihat itu ya, teman saya, malu saya katanya. Kalau mau buat tanda salib atau mau doa tuh lihat-lihat dulu gitu loh. Kalau mau bergaul itu dia harus namanya itu menyesuaikan diri. Jadi jatuhnya itu namanya relatif. Bukan bangga akan Kristus. Beriman dari Kristus itu kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, tahu apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari iblis, ya enggak? Beriman Kristus itu enggak boleh suam-suam kuku juga loh, ya enggak? Beriman sama Kristus itu kalau suam-suam kuku dilepeh, ya kan? Kalau kita baca Alkitab, kita lihat kesaksian para rasul, kita lihat kesaksian dari para murid-murid Tuhan Yesus, itu semuanya berkobar. Kalau kata bahasa anak muda itu menyala, ya, menyala gitu. Gimana zaman sekarang? Perlu nggak kita pakai cara yang sama? Tadi kalau kata Pastor Fadil ya, lambang Roh Kudus itu ada 2, api dan burung merpati. Dua-duanya bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Dua-duanya bisa nggak dipakai? Bisa, kata siapa nggak bisa? 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dengan rendah hati dan dengan lemah lembut. Bisa nggak kita memberitakan Injil dengan courage, dengan keberanian, dengan api yang membakar, tapi tetap dengan lemah lembut dan dengan hormat? Maksudnya lemah lembut itu apa sih? Kira-kira menyamanya nggak kira-kira? Lemah lembutnya menyamanya enggak? Oh, kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang dari iman sebelah itu kadang, oh Yesus itu kan nabi, bukan Tuhan. Oke, tapi kita karena ngelihat, ya udah iya, apa katamu aja. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Nggak boleh, jangan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa kira-kira nggak boleh? Apakah demi toleransi? Toleransi itu apa sih kira-kira? Banyak orang yang salah paham dengan toleransi. Ketika berbicara toleransi artinya kamu ngomong apa saya iyain gitu. Kayak gitu, toleransi enggak. Toleransi itu adalah saya tetap saya, kamu tetap kamu. Saya melihat Kristus sebagai Tuhan.
Kamu terima itu atau enggak, urusanmu. Betul enggak? Apa kata Tuhan ketika orang menolak Kristus? Apa kata Tuhan? Dalam Injil Yesus berkata, jika engkau percaya, jika engkau dibaptis dan percaya, engkau selamat. Tetapi jika engkau tidak percaya, akulah dia, kata Tuhan Yesus apa? Kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Jadi kalau ada orang yang sudah kita beritakan firman Tuhan, kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, kemudian menolak, gimana sikap kita? Mendoakan, ya toh? Nggak usah mengutuk, nggak usah memakai, login yuk, asyhadu, nggak usah ya. Mengikuti Yesus itu harus dari hati, betul nggak? Nggak boleh namanya terpaksa, nggak boleh namanya karena sedus Indomie. Kadang kita itu juga mendapatkan apa ya, kalau kita tuh sering dituduhnya, wah Joseph ini urusan kalau nggak jauh-jauh dari urusan perut, bawa perut. Saya jawabnya apa Bapak Biu? Nah itu kan memang justru saya selamat dari sana. Ngerti nggak? Saya adalah selamat dari sana, makanya saya tidak lagi memikirkan hal yang seperti kamu tuduhkan. Dalam nggak kira-kira? Dalam. Nggak perlu kita balas-balas cacian, kita jawab dengan kasih. Tapi oke, balik lagi. Ketika kita melihat Alkitab, kita akan baca lagi kesaksian dari Rasul Yohanes. Kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes bab 4 ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Di situ dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kata Rasul Yohanes, kita disuruh mengasihi. Kira-kira kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, ya, lebih cenderung untuk membenci Yesus, kita tetap mengasihi atau enggak? Mengasihi. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul ya? Amin ya. Nah, kadang di kehidupan yang sekarang sudah semakin berkembang zamannya, Bapak Ibu, kita tahu ya, kemajuan media sosial, teknologi, semakin banyak orang yang mengemukakan pendapatnya secara dengan bebas tapi tidak bertanggung jawab, tidak berdasarkan informasi yang akurat. Sebagai orang Kristen, kita harus apapun itu memverifikasi, apapun itu informasinya, sekalipun itu pengajaran itu harus tervalidasi. Nah begini, jadi orang Kristen sekali lagi harus berani bersaksi. Jangan karena kita tinggal di lingkungan yang bukan Kristen, kita ciut. Justru kita harus semakin menunjukkan, kita harus semakin bertumbuh, kita harus semakin menjadi terang dan garam dunia. Ingat, Tuhan Yesus juga pernah berkata kan dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 12. Ya, akulah terang dunia. Kalau kata dalam bahasa Arab apa? Ana huwa nurul lil alamin. Ya, jadi Yesus itu terang dunia itu. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu lah kalau melihat figur Yesus itu sebagai Tuhan itu. Wah, Yesus itu memang, saya selalu bilang sama yang bertanya itu kan, sering kan tadi seperti yang tadi di awal kesaksian, mana dalil itu Yesus itu Tuhan? Saya bilang, Bapak Ibu kita sekarang bermain logika, karena mereka suka mengutamakan logika katanya kan paling cerdas. Saya bilang begini, lebih terhormat untuk diakui atau mengakui? Sekarang kalau Bapak Ibu bertemu dengan misal ada sosok berdiri di sini, tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan dia mengakui, saya orang kaya, saya punya bisnis. Kira-kira Bapak Ibu ilfil nggak dengan orang seperti itu? Ilfil, betul nggak? Ilfil. Sekarang kalau kita melihat tradisi, bagaimana orang-orang Yahudi sudah mengenal Allahnya dalam perjanjian lama ketika Musa, ya kan? Kemudian Yesus datang. Kira-kira Yesus perlu nggak ke depan publik ngaku-ngaku saya Tuhan, sembahlah saya? Nggak perlu nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak perlu. Sekali lagi, lebih terhormat untuk diakui atau mengakui? Diakui, betul nggak? Karena diakui, kalau saya pakai logika seperti itu, kita melihat ada tetangga, anak tetangga gitu ya, ih anak si ini hebat loh, ranking 1 kemarin, juara 1. Kita lebih, oh iya benar, tanpa harus mengakui. Sama seperti Yesus, kita lihat keilahiannya dalam Alkitab, itu yang membuat kita semua teguh di sini, betul nggak? Amin nggak? Kita lihat Yesus itu sebagai sosok pribadi yang dalam Alkitab Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 13, kalau Bapak Ibu baca di situ kan, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itu ayat Alkitab itu sudah jelas loh, kok masih ada lagi yang masih penasaran Yesus itu Tuhan atau bukan. Masih ada orang Kristen yang ragu-ragu ketika ditanya Yesus Tuhan atau bukan. Yesus kenapa Tuhan, kok dia manusia gitu ya. Kadang orang berpikir kalau sudah manusia sudah gak bisa Tuhan. Loh memang iya, gak ada sejarahnya. Manusia jadi Tuhan itu gak ada sejarahnya. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia jelas. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. En arche hen hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Artinya apa? Pada mulanya sudah ada firman. Firman yang telah menjadi daging itu sudah dari sadanya Allah. Kurang apa lagi kesaksian bukti bahwa Yesus adalah Allah? Kurang apa lagi kira-kira? Kalau ditanya, kadang dapat pertanyaan. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yosef, kapan dia mengaku jadi Tuhan? Saya selalu bilang, sudah dari sananya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman yang ada di sini yang sudah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua semakin diteguhkan, semakin bertumbuh. Saya harap semua teman-teman di sini bisa, kalau dalam istilah dalam bahasa Itali, fate chiasso, memberitakan Injil with zeal and courage. Ya. Saya titip pesan terakhir Bapak Ibu, semoga dengan pertemuan kita pada malam ini, kita semakin memberitakan Kristus di tengah-tengah kita. Kita semakin mendatangkan jiwa-jiwa, tapi jangan dipaksa. Kita bawa dalam doa, tetapi kita juga menunjukkan kasih Kristus. Jadilah terang dan garam dunia. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu.